1. Bagaimana jika data mahasiswa tidak tampil di website Dikti atau pddikti.kemdikbud.go.id sebagai mahasiswa aktif sedangkan kampus tutup? Jawabannya, pendaftaran beasiswa Kaltim adalah mereka yang menyandang status siswa maupun mahasiswa aktif yang bernaung di institusi pendidikan yang aktif dan terdaftar secara nasional. Artinya, wajib terdaftar secara resmi melalui data nasional. 2. Rekening bank apa saja yang bisa digunakan? Jawabannya, tuntas mahasiswa. 1. Bank Mandiri. 2. Bank BRI. 3. Bank BTN. Stimulan mahasiswa. 1. Bank Mandiri. 2. Bank BRI. 3. Bank BTN. 4. Bank BNI. 5. Bank Kaltimtara. Stimulan siswa. 1. Bank Mandiri. 2. Bank BRI. 3. Bank BTN. 4. Bank BNI. 5. Bank Kaltimtara. 3. Untuk mahasiswa yang baru lulus SMA tahun 2020 yang belum memiliki NIM, surat aktif, dan lain-lain, apa solusinya? Jawabannya, silahkan mendaftar beasiswa Kaltim tahun depan. 4. Apa bisa melakukan perubahan data permohonan? Jika bisa, bagaimana prosedurnya? Jawabannya, perubahan data dan berkas dapat dilakukan selama belum melakukan pengiriman data secara permanen. 5. Jika terdapat pesan NISN belum terdaftar pada saat membuat akun siswa, padahal data sudah diusulkan oleh sekolah dan sudah mendapatkan kode registrasi dari sekolah, apa yang harus dilakukan? Jawabannya, pastikan, lihat, dan perbaiki data usulan dari sekolah. Pada umumnya, terjadi ketidaksesuaian antara NPSN, NISN, dan kode registrasi dari sekolah dengan isian dari pendaftar. Untuk pengisian NISN dari sekolah, tidak diperkenankan menggunakan spasi. Jika saat ini NISN belum terbit dari Kemdikbud, maka silahkan gunakan NISS atau nomor induk siswa sekolah yang diketahui oleh Dinas Pendidikan masing-masing. 6. Bagaimana jika nama kampus atau prodi kampus tidak ada di pilihan form isian, termasuk yang kuliah di luar negeri? Jawabannya, silakan ajukan ke layanan informasi atau pengaduan data akreditasi yang ada di laman kaltimtuntas.id. Sedangkan untuk yang luar negeri, silakan langsung isi form pendaftaran yang disediakan dengan memasukkan secara langsung nama lembaga dan program studi secara benar. 7. Apa solusinya jika kode verifikasi tidak masuk ke WA atau kode verifikasi sering tidak masuk ke nomor WA yang didaftarkan? Jawabannya, untuk saat ini sudah digenerate secara otomatis ke sistem jika tidak perlu menggunakan kode verifikasi lagi. 8. Akreditasi C, apakah bisa menerima beasiswa? Jawabannya, pastikan melakukan pendaftaran beasiswa Kaltim Stimulan terlebih dahulu. Jika seluruh syarat dan ketentuan terpenuhi setelah melalui proses verifikasi, maka barulah bisa menerima beasiswa. 9. Untuk mahasiswa semester akhir, apakah bisa ikut mendaftar beasiswa Kaltim Tuntas? Jawabannya, silakan mendaftar beasiswa Kaltim Stimulan kategori tugas akhir. 10. Untuk siswa kelas 6, apakah bisa mengajukan beasiswa Kaltim Stimulan? Jawabannya,
bisa selama masih belum dinyatakan lulus. 11. Bagi penerima beasiswa Kaltim tuntas tahun sebelumnya, apakah masih diperkenankan mendaftar beasiswa Kaltim Stimulan? Jawabannya, tidak diperkenankan dan sistem akan menolak secara otomatis. 12. Mengapa mahasiswa luar negeri hanya bisa mendaftar beasiswa Kaltim Stimulan? Jawabannya, tahun ini 2020 untuk mahasiswa luar negeri hanya dibuka pendaftaran beasiswa Kaltim Stimulan saja. 13. Apakah pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP bisa ikut mendaftar beasiswa Kaltim? Jawabannya, bagi pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP yang terdaftar aktif di sekolah dan mendapatkan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP, tidak bisa lagi mendaftar beasiswa Kaltim. Beasiswa Kaltim tidak berlaku bagi mereka yang telah mendapatkan beasiswa dari pihak lain, baik negeri maupun swasta.